Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hexx Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke topik pointer yang mungkin sedikit next level ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pointer ke function ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita cuma ngebahas tentang pointer itu menuju variabel biasa, ya kan? Kayak contohnya pointer ke variabel A dengan nilai 5 misalnya. Nah, itu gimana ya kan? Nah, itu kita kita baru ngebahas itu ya kan di video sebelumnya. Nah, sekarang gimana caranya kita make pointer itu menunjuk ke apa ya? Ke objek yang bukan variabel biasa lah, ya kan? Ya, misalnya aja function gitu, ya kan? Nah, itu gimana gitu caranya? Oke, sekarang eh, pertama-tama ya seperti biasa kita siapkan dulu include iostream-nya dan juga using namespace std-nya. Oh ya, sebelum aku lanjutkan ya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya di video kali ini kita akan mulai melibatkan function. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu function itu apaan, mungkin bisa coba cek video-video aku sebelumnya ya, sudah ada ngebahas tentang function ya. Atau teman-teman bisa belajar function dulu ya. Pokoknya sebelum masuk ke video ini. Oke? Nah, jadi di video kali ini kita akan sediakan dua function yang berbeda ya. Nah, function yang pertama itu adalah function tambah deh, ya kan? Function tambah. Nah, parameternya adalah x dan y ya. Nah, seperti ini. Oke? Nah, jadi return-nya itu adalah x tambah y. Nah, seperti ini. Nah, kemudian function kedua itu adalah function tipe void. Itu cetak ya. Namanya cetak aja di sini. Oke, kita kasih satu variabel aja, satu parameter aja di sini. Nah, di sini kita cout hello gitu, ya kan? Tambah ini deh. Nah, oke, nah misalnya seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya dua function di sini. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara mendeklarasikan pointernya. Oke, kita mulai ke sediakan dulu function main-nya ya, seperti biasa. Oke. Nah, jadi caranya ini sedikit berbeda ya, formatnya sedikit berbeda dengan eh, pointer ke variabel biasa. Kalau pointer ke variabel biasa kan kita kan cukup nulis integer atau void ya, tipe data tertentu atau void ya. Nah, misalnya p sama dengan a misalnya kayak gini. Udah gini doang ya kan. Tapi kalau ke pointer apa namanya, kalau ke function itu beda gitu. Pointer yang dideklarasikan itu bukan kayak gitu ya. Melainkan formatnya itu kurang lebih seperti ini. Oke. Pertama-tama kita sediakan tipe data ya. Tipe data dulu ya, formatnya gini ya. Tipe data ya kan, sesuaikan dengan function yang ingin kita tunjuk gitu loh. Misalnya kita pertama-tama kita ingin menunjuk function tambah ya. Nah, jadi ya kan karena kita ingin menunjuk ke function tambah dan tipenya adalah integer, maka kita pakai integer. Nah, kalau double ya double gitu, ya kan? Sesuaikan. Oke. Nah, kemudian setelah tipe data kita tulis buka kurung ya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian baru kita tulis bintang, kemudian nama pointernya apa. Nah, kemarin kita sudah apa ya, pakai pointer i ya kalau nggak salah, sama j ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan coba pakai pointer k lagi ya kali ini. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita buka kurung lagi di sini ya kan. Kemudian kita tulis tipe data apa saja yang ada di parameter parameter function ini ya kan. Nah, tipe datanya kan di sini ada integer dan ada integer nih ya kan. Ada dua ya integernya. Oke. Nah, karena integernya ada dua, berarti kita tulis dua di sini ya integernya. Integer satu, nah kayak gini ya kan. Nah, kita tulis seperti ini ya kan. Nah, kemudian setelah itu baru sama dengan
lalu referensi ya, kita sebut saja ini referensi ya, ingat. Nah, lalu ya kan nama functionnya apa? Nama functionnya adalah tambah. Ya udah, tulis tambah seperti ini. Nah, jadi kurang lebih formatnya seperti ini ya kan. Jadi kita mendeklarasikan nama pointernya itu di dalam kurung, bukan di luar kurung ya. Jadi kita bikin kurung, lalu deklarasikan nama pointernya apa. Kemudian kita buka kurung lagi ya kan. Kemudian definisikan tipe data setiap parameter yang ada di sini ya, yang ada di parameter function tambah ini kan ada integer dan integer nih. Ya udah, tulis integer. Kalau integer sama double berarti tulis integer sama double di sini ya. Gitu ya. Pokoknya sesuaikan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya kan, maka saat kita coba panggil ya. Saat kita coba panggil nih ya kan apa ya? K ya kan. Maka apa namanya? K ini itu otomatis akan diperlakukan sebagai function gitu loh ya kan, bukan sebagai variabel pointer biasa gitu loh ya kan. Nah gitu ya kan, sehingga kita nggak bisa kalau cuma nulis K doang, tapi kita harus nulis parameternya juga ya kan di dalam sini. Nah, parameternya apa aja? Misalnya 10 dan 5 deh ya kan. Nah, sekarang mari kita coba run ya kan, apa yang terjadi. Oke. Nah, hasilnya adalah 15 gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Kenapa? Karena 10 tambah 5 adalah 15 ya kan. Nah, jadi ya kan karena K ini sudah di apa namanya? Sudah jadi pointer yang menunjuk ke function, maka otomatis K ini tuh jadi function gitu loh ya kan. Jadi kayak apa ya? Eh kalau aku ya biar lebih enak belajar pointer itu biasanya pakai analogi ini, apa namanya? Kembaran ya. Kalau aku pribadi belajar function tuh gitu, ya kan? Function pointer ya. Kalau aku pribadi biar lebih enak belajar pointer tuh ya pakai analogi ini kembaran gitu loh, ya kan? Jadi bisa dikatakan K ini tuh adalah kembaran dari si tambah gitu loh, ya kan? Bedanya apa? Bedanya tambah ini versi yang ori ya, yang asli ya kan? Sedangkan K ini itu versi KW ya kan? Yang palsu ya kan? Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan kalau misalnya kita nulis K doang tuh nggak bisa gitu loh, karena K ini kan kayak function gitu loh ya kan. Jadi kita harus kasih parameter di sini gitu loh ya kan. Nah, jadi 10 dan 5 ini bakal dilempar gitu loh ya kan ke sini ya kan, gitu-gitu ya kan, diproses ya kan sebagaimana function tambah itu berjalan gitu loh ya kan. Nah, untuk membuktikannya ya kan, coba deh ya kan kita tambah satu lagi ya kan, di sini kita panggil tambah ya. Parameternya sama ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kira-kira apakah hasilnya 15 15? Nah, sama ya, hasilnya 15 dan 15 gitu loh. Jadi sama aja gitu loh. Kita mau manggil manggil K bisa, mau manggil tambah juga bisa gitu loh ya kan. Apa namanya, fungsinya tuh sama-sama menjumlahkan gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan di sini kan returnnya kan X tambah Y gitu loh ya kan. Artinya apa? Artinya dia akan menambahkan dua variabel gitu loh ya kan. Dua nilai variabel gitu loh ya kan. Menambahkan dua nilai dalam hal ini ya kan kita nulis 10,5 berarti 10 ditambah 5 gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu eh, ini kan untuk function yang integer nih, yang ada tipe datanya nih ya kan, yang ada nilai baliknya. Nah, sekarang gimana terhadap function void ya kan? Nah, kalau terhadap function void itu eh, sama aja sebenarnya ya. Cuma agak beda sebenarnya. Nah, mungkin kita kita coba definisikan variabel baru ya, pointer baru ya. Misalnya ya kan karena ini void ya, ingat ya, karena ini void maka kita tulis void di sini ya kan. Nah, kemudian ya kan kita bakal pakai variabel apa ya yang belum I sudah, J sudah, K sudah, L ya lagi ya. Coba L ya kan. Nah, kemudian ya kan di sini tipe data dari parameternya apa? Ada integer nih, ya kan? Tapi parameternya cuma satu. Ya udah ya kan. Satu aja integer ya kan, satu ya kan. Nah, kayak gini ya kan. Udah, ya kan? Nah, kemudian ya kan kita kasih referensi ya kan, lalu tulis nama functionnya apa, cetak ya. Ya udah, tulis cetak di sini. Nah, maka secara otomatis kalau kita coba panggil L nih ya kan, misalnya ya kan. Ingat ya kan, seperti yang udah aku bilang ya kan, karena
L ini jadi pointer yang menunjuk ke function, maka otomatis L ini jadi function, ya kan? Tapi karena dia function void yang nggak ada nilai baliknya, maka dia nggak bisa ditaruh di cout gitu loh, ya kan? Karena nggak ada kembaliannya, ya kan? Jadi kita cukup nulis L seperti ini, ya. L misalnya 10, ya kan? Nah, gitu ya. L sama dengan 10 misalnya parameternya. Udah gini ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat ya kan bedanya cara memanggil function dengan nilai balik dan function tanpa nilai balik tuh ya kurang lebih gini gitu loh ya kan. Kalau tanpa nilai balik tuh panggil aja ya kan kayak gini ya kan udah selesai. Tapi kalau function yang ada nilai baliknya itu harus di apa ya? Diletakkan di cout atau di variabel gitu loh. Pokoknya diletakkan di tempat yang yang bisa menampung nilai kembaliannya gitu loh, ya kan. Nah, tapi karena ini nggak ada nilai kembaliannya ya udah ya kan, letakin di mana aja gitu loh. Dan oh ya, ini kan ada parameternya dan ini mungkin parameternya nggak ada gunanya nih, ya kan. Mungkin kita tambahin sesuatu ya kan. Misalnya di sini kita tambahin z-nya nih, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi nanti outputnya nanti harusnya hello pointer 10 ya. Kalau kita parameternya 10 di sini kita tulis. Oke. Nah, sekarang mari kita coba. Kita run. Mungkin biar nggak bikin bingung, kita coba jadi komentar dulu ya. Nah, kita jadiin komentar yang di bawah sini. Kita run ulang. Nah, lihat. Hello pointer 10 ya. Kenapa 10? Karena kita parameternya nulisnya 10 di sini ya kan. Coba kalau 8 ya kan misalnya ya. Ya kan. Nah, dia jadi 8 nanti ya kan. Nah, hello pointer 8. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi intinya ya kan function biasa dengan function void itu kurang lebih sama aja gitu loh ya kan. Cara apa ya, cara mendeklarasikan pointernya itu kurang lebih sama aja gitu loh ya kan. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya kan, ini untuk apa ya, ini mendeklarasikan pointer untuk function yang biasa, dan yang ini adalah mendeklarasikan pointer untuk function void. Sama aja gitu loh ya kan, identik aja gitu loh ya kan. Cuma di sini karena kebetulan parameternya cuma satu, ya udah kita tulis satu aja di sini ya kan. Kalau ini kan dua nih ya kan. Nah, karena emang ada dua, X sama Y gitu loh ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, mungkin sampai sini mungkin ada yang bertanya nih ya kan. Terus gimana cara mengakses apa ya, alamat memorinya gitu loh ya kan. Sedangkan yang kita tahu pointer ini kan apa ya, spesialisnya itu mengakses alamat memori gitu loh ya kan, pada suatu objek gitu loh ya kan, termasuk function gitu loh ya kan. Nah, lalu gimana sih caranya ya kan, cara mengakses alamat memorinya? Nah, cara mengakses alamat memorinya tuh eh, berbeda gitu loh. Tentunya ya kan berbeda dengan mengakses alamat eh, memori dari variabel biasa gitu loh. Kalau variabel biasa kan kita cukup nulis apa ya, apa ya, nama pointernya aja gitu loh ya kan, sudah jadi gitu loh ya kan. Tapi kalau untuk function itu beda gitu loh ya kan. Ya iyalah ya kan, cara mendefinisikannya aja berbeda dengan variabel biasa gitu loh ya kan. Nah, begitu juga dengan cara mengakses alamat memorinya gitu loh. Nah, gimana sih caranya ya kan? Cara mengakses alamat memorinya. Nah, caranya tuh misal kita pakai cout nih, ya kan? Nah, caranya itu pertama-tama kita buka kurung seperti ini, ya kan? Lalu kita tulis void, ya kan? Lalu kita tulis bintang seperti ini, ya kan? Nah, kemudian, ya kan? Kita tulis nama function yang ingin kita akses itu apa gitu loh, ya kan? Misalnya kita pengen ngakses function apa namanya, function tambah ya kan. Nah, ya udah ya kan, kita bakal jangan tulis tambah sih ya kan, tapi kita tulis pointer yang sudah menunjuk ke alamat tambah gitu loh ya kan. Nah, kebetulan ya kan di sini sudah ada pointer K gitu loh ya kan, yang menunjuk ke alamat tambah ya kan, ya udah tulis K di sini ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ya. Mungkin ini kita jadiin komentar dulu ya, biar nggak bikin bingung. Oke, kita run. Nah, kurang lebih seperti ini ya kan. Kalau kita lihat ya kan, alamat memorinya dari
function tambah itu adalah seperti ini, ya kan? Nah, gitu ya kan? Nah, sekarang mungkin untuk membuktikan kita akan coba apa ya? Kita akan coba 2 kali ya. Kita panggil satu lagi ya kan, kita langsung panggil tambah. Nah, seperti ini. Ya, kita langsung panggil referensi tambah gitu loh ya kan. Untuk mengakses langsung ini ya, mengakses langsung alamat memori dari function tambah ini. Kita lihat apakah sama ya kan. Untuk membuktikannya. Oke, cuma di sini cuma satu ya alamatnya. Mungkin kita coba pakai return aja deh ya kan. Nah, baris baru aja deh ya kan biar enak ya. Oke, biar nggak bikin bingung. Nah, kita lihat. Oke, ternyata hasilnya adalah 1 ya ternyata. Nah, berarti kalau misalnya kita coba akses ya function tambah ya kan, pakai aksesnya tuh pakai referensi ya kan, ternyata nggak bisa ya ternyata ya kan. Berarti memang harus melalui pointer gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan, harus melalui pointer. Kalau variabel biasa kan bisa tuh ya kan, kita ngakses langsung ya kan pakai referensi kayak gini bisa gitu loh ya kan. Tapi kalau function ternyata nggak bisa gitu loh ya kan, kita ngakses langsung pakai referensi kayak gini ya kan, ternyata hasilnya tuh 1 gitu loh ya kan. Nah, 1 ini nggak tahu nilai apaan gitu loh ya kan. Yang jelas kayaknya ya 1 ini tuh bukan alamat memori gitu loh ya kan. Karena alamat memori kalau kita perhatiin itu angka acak gitu loh ya kan, dan lumayan panjang gitu loh ya kan. Tuh, kalau kita hitung nih ada 8 karakter gitu loh ya kan, dan nyampur juga dengan huruf, ada X ya kan gitu ya kan, di sini ya kan, gak cuma angka ya kan. Berarti 1 ini jelas bukan alamat memori gitu loh ya kan. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen mengakses alamat memori dari suatu function, maka kita harus ngaksesnya tuh lewat pointer gitu loh ya kan. Kayak gini nih contohnya ya kan. Nah, ini kalau kita ngaksesnya lewat pointer ya kan, kita tulis ini ya, tulis format seperti ini ya kan. Pertama void ya kan. Void ya, bukan tipe datanya ya kan. Bukan tipe data integernya ya kan, bukan, tapi void ya kan. Kalau yang aku pelajari sih void sih ya kan. Tapi kalau misalnya kita tulis integer, kira-kira apa yang terjadi ya kan? Mari kita coba ya. Penasaran gitu loh. Oke, hasilnya 0x 401146. Oke, sekarang kita coba kalau void ya. Kira-kira apakah sama? Ingat ya, 401146. Oke, hasilnya adalah 401146. Oke, sama ya ternyata ya. Nah, nggak tahu juga sih ya kan, kira-kira apa bedanya gitu loh ya kan. Apa bedanya antara kita nulis void sama kita nulis tipe data kayak gini ya kan, nggak tahu sih ya kan. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa kasih tahu ya mekanisme pemanggilan alamat memorinya tuh gimana ya kan, untuk apa ya, untuk pointer terhadap function ini ya kan, gimana gitu loh mekanismenya gitu loh ya kan. Kenapa void dengan integer ya kan itu sama gitu loh ya kan. Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, mungkin teman-teman bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Tapi yang jelas ya kan, kalau yang aku pelajari sih pakai void sih ya kan. Nah, pakai void seperti ini ya kan. Jadi formatnya tulis dalam kurung void bintang ya kan, kemudian nama pointernya apa, nama pointer yang nunjuk ke function yang ingin kita akses alamat memorinya ya kan. Kalau kita pengen mengakses alamat memori cetak ya berarti kita jangan nulis K tapi L ya kan di sini, karena yang nunjuk ke arah cetak itu kan si pointer si L gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Nah, coba nih kita panggil yang L ya kan. Nah, alamat memorinya beda lagi ya kan. Tuh. Terakhir digit terakhirnya tuh A gitu loh, bukan 6 ya kan. Kalau panggil K kan 6 ya kalau nggak salah tadi. Nah, kan beda gitu loh ya kan. Nah, gitu ya, beda lagi ya kan. Memori yang ditunjuk tuh beda gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi aku rasa segitu saja
pembahasan tentang pointer ke function, semoga dapat dipahami. Buat teman-teman yang masih belum paham bisa ulang lagi videonya ya, atau bisa cari sumber pembelajaran di tempat lain ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih atas kontribusinya ya, bagi teman-teman yang ingin berbagi pengetahuan lebih ya terkait ini ya, boleh banget dikasih tahu di kolom komentar ya. Dan juga ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.